Halo, perkenalkan nama saya Eka Sari Dewi Purwati dengan NIM 8589701999. Saya mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Jember. Saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas TT3 Inovasi Pembelajaran. Nah, dalam pembuatan makalah ini akan disertakan sebuah makalah tentang strategi difusi inovasi atau Automate Online Proctoring di Universitas Terbuka. Nah, yang pertama yaitu apa sih AOP itu atau Automate Online Proctoring? Online Proctoring merupakan sistem pengawasan ujian berbasis teknologi digital yang menggunakan kamera, kecerdasan buatan, dan analisis perilaku untuk memantau peserta ujian secara daring. Sistem ini dianggap sebagai inovasi karena menghadirkan cara baru dalam pelaksanaan asesmen jarak jauh yang sebelumnya bergantung pada pengawas manusia secara langsung. Inovasi ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan jarak jauh yang semakin berkembang, khususnya setelah meningkatnya penggunaan pembelajaran daring. Sistem ini menawarkan pengawasan ujian yang lebih fleksibel, efisien, dan mampu menjaga integritas akademik dalam skala besar. Namun demikian, inovasi ini juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi data, tekanan psikologis, hingga kemungkinan bias algoritma. Oleh sebab itu, penerapannya memerlukan strategi difusi inovasi yang matang agar dapat diterima oleh seluruh komunitas akademik. Nah, AOP ini juga dapat digunakan di dalam universitas terbuka yang sampai saat ini sudah sangat membantu mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan. Bagaimana sih sistem ini bekerja? Sistem ini bekerja melalui verifikasi identifikasi. Mahasiswa harus menunjukkan kartu identitas atau melakukan pengenalan wajah sebelum ujian dimulai. Verifikasi data biasanya seperti kita menunjukkan data diri kita seperti ini. Nah, data diri ini dapat kita gunakan saat verifikasi data sebelum ujian ataupun juga verifikasi wajah. Nah, selama pemantauan ujian, kamera di komputer itu dapat merekam wajah dan juga lingkungan sekitar. Mikrofon juga bekerja dalam merekam suara dan juga sistem dapat merekam aktivitas layar di komputer yang mahasiswa gunakan saat ujian. Nah, sistem juga bekerja dalam analisis otomatis oleh AI seperti wajah yang tampil kurang jelas di kamera, gerak-gerik peserta, ataupun orang lain yang muncul di ruangan. Sistem juga bekerja dalam pembuatan laporan yang akan ditinjau oleh petugas akademik sebelum mengambil keputusan. Nah, sistem ini bekerja juga sudah pasti ada manfaatnya. Manfaatnya ada beberapa yang akan saya sebutkan, yaitu manfaatnya yang pertama, menciptakan keadilan bagi seluruh mahasiswa yang dapat diawasi dengan standar yang sama. Jadi misalkan rekan-rekan sekalian menempuh ujian dengan menggunakan AOP ini, jadi tidak ada perbedaan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Misalkan mahasiswa A dengan mahasiswa B ataupun C itu sama dengan penilaian dan juga sistem dalam penilaian ujian tersebut. Yang kedua yaitu memungkinkan pelaksanaan ujian jarak jauh tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Jadi kita yang mungkin tidak ada di pusat ibu kota ataupun di kota besar tidak perlu khawatir karena kita akan diberikan hak dalam pendidikan, yaitu dalam melaksanakan ujian dapat dilakukan dengan jarak jauh. Dimanapun tempat kita, dimanapun letak kota kita tinggal, baik di desa, di kota, maupun di pinggiran, semuanya sama dalam menerima hak pendidikan. Yang ketiga yaitu mengurangi peluang kecurangan saat ujian online. Nah,
Automate online proctoring ini sangat membantu sekali menjaga integritas akademik di universitas terbuka. Jadi keasliannya maupun juga kejujuran dalam mengerjakan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan di universitas terbuka. Serta dapat memastikan keaslian identitas peserta yang mengikuti ujian. Jadi apabila mungkin mahasiswa dapat menggunakan orang lain yang menggunakan itu akan ditolak oleh sistem tersebut, serta juga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian dan nilai akademik. Jadi saat ujian pun juga dapat dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa yang melaksanakan ujian, serta nilainya pun juga sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Selain manfaat juga universitas ini dapat melindungi privasi mahasiswa. Perlindungan dari universitas kepada mahasiswa ini ada dalam menggunakan sistem proctoring umumnya dapat menerapkan beberapa langkah privasi perlindungan, antara lain yang pertama transparansi. Jadi tidak ada data-data yang digunakan oleh kampus. Jadi kampus ataupun universitas menjelaskan kepada mahasiswa data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa. Jadi universitas akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan seperti pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini misalnya kita diminta mengumpulkan data kartu apa gitu yang diminta oleh universitas, maka itu hanya untuk sebagai sebagai penggunaan dalam ujian itu saja. Yang kedua, atas ada persetujuan. Jadi pihak universitas tidak akan memaksa serta meminta persetujuan kepada mahasiswa sebelum penggunaan sistem. Yang ketiga adalah pembatasan akses data. Jadi hanya pihak berwenang saja yang dapat melihat rekaman ataupun laporan. Akses data ini sangat penting karena mungkin pemikiran mahasiswa ataupun orang lain yang takut datanya bisa digunakan oleh orang lain dan kurang bisa dipertanggungjawabkan, maka pihak universitas sangat bisa mempertanggungjawabkan dalam mengakses data kita sebagai mahasiswa. Yang keempat yaitu penggunaan data hanya untuk tujuan akademik, tidak ada tujuan lain. Jadi untuk kepentingan di luar pengawasan ujian itu tidak diperkenankan. Jadi penggunaan data hanya untuk tujuan akademik saja. Dan yang terakhir itu adalah kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Mengikuti aturan berlaku seperti regulasi perlindungan data nasional lainnya. Jadi pihak universitas terbuka sudah sangat melindungi privasi mahasiswa. Jadi tidak diperkenankan menggunakan data mahasiswa untuk kepentingan lain di luar kepentingan dan tujuan akademik. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.